Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama saya Vega Octavia Anggreni. Kali ini kita akan membahas tentang sistem sirkulasi part kedua. Setelah part ke-1 kita membahas tentang darah. Kemudian pada part kedua ini kita akan membahas yang pertama adalah mekanisme pembekuan darah. Apabila terjadi luka dan darah keluar, maka trombosit atau keping darah akan bersentuhan dengan permukaan luka yang kasar dan trombosit akan pecah, sehingga trombosit yang pecah akan mengeluarkan trombokinase atau tromboplastin. Kemudian trombokinase bersama-sama dengan vitamin K dan ion kalsium akan mengubah protrombin menjadi trombin. Kemudian trombin akan mengubah fibrinogen menjadi fibrin yang akan menghalangi keluarnya sel-sel darah hingga terjadi pembekuan darah. Nah, akibatnya apabila darah sudah membeku, luka akan tertutup. Oke, selanjutnya mungkin beberapa ada yang bingung, trombokinase itu apa, protrombin itu apa, fibrinogen itu apa. Ya, kita bahas satu persatu. Yang pertama, tromboplastin. Nah, tromboplastin atau trombokinase adalah protein plasma atau enzim yang merupakan faktor anti hemofilia. Jadi tromboplastin ini letaknya ada di plasma darah. Begitupun protrombin. Protrombin ini juga berada dalam plasma darah. Nah, yang protrombin ini merupakan senyawa globulin. Kemudian ada ion kalsium yang merupakan ion organik yang larut dalam plasma serta dapat diperoleh dari makanan dan tulang. Kemudian ada vitamin K yang merupakan vitamin yang sangat penting dalam sintesis protrombin. Kemudian ada fibrinogen yang merupakan protein plasma yang disintesis di hati. Oke, setelah membahas mekanisme pembekuan darah, selanjutnya adalah golongan darah. Penggolongan darah ada dua sistem. Yang pertama, penggolongan darah sistem ABO. Penggolongan darah sistem ABO itu ditentukan oleh adanya aglutinogen dan aglutinin. Aglutinin adalah jenis protein yang dapat menggumpal dan terdapat pada eritrosit. Sedangkan aglutinin adalah jenis serum antibodi yang dapat menggumpalkan aglutinogen dan terdapat pada plasma darah. Baik aglutinogen maupun aglutinin terbagi menjadi dua jenis. Aglutinogen terbagi menjadi aglutinogen A dan aglutinogen B, sedangkan aglutinin terbagi menjadi alfa dan beta. Ya, seperti yang kita tahu, jenis golongan darah ABO yang biasa kita dengar itu ada jenis golongan darah A, B, AB, dan O. Jenis golongan darah A memiliki aglutinogen A dan aglutinin beta. Sedangkan jenis golongan darah B memiliki aglutinogen B dan aglutinin alfa. Sedangkan jenis golongan darah AB hanya memiliki aglutinogen A dan B, tidak memiliki aglutinin. Sebaliknya, golongan darah O tidak memiliki aglutinogen tetapi memiliki aglutinin alfa dan beta. Oke, setelah penggolongan darah sistem ABO, penggolongan darah sistem yang kedua adalah penggolongan darah sistem RH atau rhesus. Ditentukan berdasarkan ada tidaknya faktor rhesus atau antigen RHD pada permukaan sel darah merah. Individu yang memiliki antigen RHD disebut RH+ atau rhesus positif. Sedangkan individu yang tidak memiliki antigen RHD disebut rhesus negatif. Individu RH negatif tidak memiliki aglutinin anti-RHD, tetapi aglutinin anti-RHD akan terbentuk ketika bertemu dengan darah RH positif.
Nah, menurut penggolongan darah sistem RH ada dua jenis golongan darah. Ada resus positif dan ada resus negatif. Pada jenis golongan darah resus positif memiliki aglutinogen RHD, sedangkan resus negatif tidak memiliki aglutinogen RHD. Selanjutnya, pengaruh faktor resus pada transfusi darah. Jika seseorang memiliki darah RH negatif, memiliki resus negatif, kemudian menerima darah dari donor yang memiliki golongan darah resus positif, maka dalam tubuh orang yang memiliki golongan darah resus negatif akan segera terbentuk aglutinin anti-RHD. Nah, transfusi ini pada awalnya tidak akan membahayakan, tetapi apabila dilakukan kedua kali penerimaan darah dari orang yang memiliki darah RH positif, maka akan mengakibatkan hemolisis. Karena aglutinin anti-RHD pada resipien yang terbentuk sudah banyak. Hemolisis adalah pecahnya membran eritosit sehingga hemoglobin terlepas bebas ke plasma darah. Terlepasnya hemoglobin ke plasma darah mengakibatkan ginjal bekerja lebih keras untuk mengeluarkan sisa-sisa pecahan sel darah merah. Kemudian yang kedua, kondisi tersebut menyebabkan tujuan transfusi gagal dan akan memperparah kondisi resipien. Kemudian yang kedua, pengaruh faktor resus terhadap janin saat kehamilan. Nah, apabila seorang ibu memiliki golongan darah resus positif, kemudian janin yang dikandungnya memiliki golongan darah resus negatif, maka itu tidak akan menimbulkan masalah. Yang menimbulkan masalah apabila ibu memiliki golongan darah RH negatif, sedangkan janin memiliki golongan darah RH positif, maka akan terjadi reaksi pada tubuh ibu secara alamiah yang akan membentuk zat antibodi anti-RHD untuk melindungi tubuh ibu sekaligus melawan benda asing. Jadi janin yang memiliki darah RH+ itu dianggap benda asing oleh ibu. Akibatnya sel darah merah janin akan pecah dan hancur atau hemolisis. Kemudian kondisi ini dapat menyebabkan kematian janin di dalam rahim, atau apabila bayi lahir akan menderita eristoblastosis fetalis. Eristoblastosis fetalis ini dapat dicegah dengan pemberian injeksi anti-D imunoglobulin atau rugam pada ibu. Nah, penyakit eristoblastosis fetalis ini adalah pembengkakan hati dan limpa, anemia, penyakit jantung, dan gagal jantung. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas uji golongan darah. Uji golongan darah dilakukan dengan menggunakan serum. Uji golongan darah ABO menggunakan serum anti-A, anti-B, dan anti-AB, sedangkan uji golongan darah sistem RH menggunakan serum anti-D. Analisis golongan darah dilakukan berdasarkan hasil reaksi penggumpalan darah terhadap jenis serum yang digunakan. Bisa dilihat di gambar berikut. Nah, contohnya apabila kita menguji sebuah kita ambil contoh yang paling atas. Misal kita belum mengetahui jenis golongan darahnya apa. Misal ada sebuah darah, kemudian diberikan serum anti-A, anti-B, anti-AB, dan anti-D. Ketika darah tersebut diberi serum anti-A kemudian menggumpal, kemudian diberikan serum anti-B tidak menggumpal, diberikan serum anti-AB menggumpal. Bisa disimpulkan bahwa
jenis golongan darah yang diuji itu adalah jenis golongan darah A. Hal tersebut dikarenakan aglutinogen pada darah orang tersebut bercampur dengan serum anti A yang identik dengan aglutinin A. Sedangkan ketika ditetesi serum anti B, darahnya tidak menggumpal karena orang tersebut tidak memiliki aglutinogen B, sehingga serum anti B tidak dapat menggumpalkan darah. Begitupun pada serum anti D, apabila ditetesi serum anti D kemudian menggumpal, berarti orang tersebut memiliki antigen atau RHD pada darahnya, sehingga akan menggumpal ketika diberi serum anti D. Begitupun yang lainnya. Oke, selanjutnya setelah uji golongan darah adalah transfusi darah. Transfusi darah adalah proses mentransfer darah dari seseorang ke sistem peredaran darah orang lain yang bertujuan untuk menyelamatkan jiwa pada kondisi medis tertentu. Misalnya, kehilangan darah dalam jumlah besar akibat dari trauma, operasi, atau tidak berfungsinya organ pembentuk sel darah merah. Orang yang memberikan darah disebut donor, sedangkan yang menerima darah disebut resipien. Pada saat transfusi darah, plasma darah dari donor akan diencerkan oleh plasma darah resipien, sehingga aglutinin atau antibodi donor tidak dapat menyebabkan aglutinasi atau penggumpalan. Jika golongan darah donor dan resipien tidak cocok, maka aglutinin akan menggumpalkan sel darah merah donor. Akibatnya akan terjadi hemolisis. Hemolisis menyebabkan hemoglobin lepas ke dalam aliran darah sehingga akan terbawa ke tubulus ginjal dan mengendap di ginjal. Akibatnya ginjal akan menjadi tidak berfungsi. Selanjutnya, pada transfusi darah, seperti yang kita ketahui, golongan darah A, O, B, dan AB. Orang yang memiliki jenis golongan darah yang sama itu dapat memberikan maupun menerima. Contohnya, orang yang memiliki golongan darah A dapat memberikan darahnya ke orang yang memiliki golongan darah A. Begitupun apabila menerima dari golongan darah A, maka itu tidak apa-apa. Begitupun yang lainnya. Golongan darah A bisa memberikan dan menerima dari golongan darah A. Golongan darah O bisa memberi dan menerima dari golongan darah O. Golongan darah B dapat memberi dan menerima dari golongan darah B. Begitupun golongan darah AB akan dapat memberi maupun menerima darah dari orang bergolongan darah AB. Nah, bagaimana untuk memberikan ataupun menerima darah dari orang yang tidak sama golongan darahnya? Oke, kita bahas, bisa dilihat di gambar. Ini ya, kita bahas yang A dulu. Golongan darah A selain dari orang yang bergolongan darah A, dapat menerima darah dari golongan darah O, dan golongan darah A bisa memberikan darah ke golongan darah AB. Sedangkan golongan darah O dapat memberikan ke semua golongan darah, tetapi hanya bisa menerima orang dari golongan darah O. Sedangkan golongan darah B bisa menerima, selain dari golongan darah B, bisa menerima darah dari golongan darah O, dan golongan darah B dapat memberikan darahnya ke golongan darah AB. Nah, golongan darah AB ini berbanding terbalik dengan golongan darah O. Golongan darah AB hanya bisa menerima darah dari semua golongan darah, tetapi hanya bisa memberikan darahnya ke orang bergolongan darah AB. Sehingga orang golongan darah O ini disebut donor universal karena dapat memberikan darahnya ke semua golongan darah. Hal tersebut dikarenakan golongan darah O tidak memiliki aglutinogen atau antigen untuk digumpalkan, sehingga dapat diberikan ke semua resipien.
golongan darah. Sedangkan golongan darah AB ini dinamakan resipien universal karena hanya bisa menerima golongan darah dari semua golongan darah tetapi tidak bisa memberikannya. Hal tersebut dikarenakan golongan darah AB tidak memiliki aglutinin atau antibodi dalam plasma darahnya yang akan menggumpalkan darah sehingga dapat menerima darah dari semua donor semua golongan darah. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.